Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai aksi nyata yang saya lakukan terkait dengan modul 1.1 di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, aksi nyata yang saya lakukan ini akan saya jabarkan secara reflektif. Jadi nantinya saya akan menjelaskan juga mengenai cerita yang bergambar dan di akhir nanti saya akan menyampaikan refleksi saya terhadap aksi nyata yang sudah saya lakukan. Nah, untuk aksi nyata yang saya lakukan, kebetulan saya melaksanakannya dalam proses, MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2024 di sekolah di tempat saya bekerja. Nah, aksi nyata ini bertepatan dengan pelaksanaan MPLS dan juga bertepatan dengan selesainya pembahasan modul 1.1. Kegiatan MPLS ini tentu saja berpedoman dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud terkait MPLS dan di situ dijelaskan bahwa MPLS itu harus menjadi sebagai tempat belajar yang aman, ramah anak dan nyaman bagi peserta didik. Dan topik yang memang dibahas adalah terkait perundukan dan kekerasan. Dan ini tentu saja sejalan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menjadi tempat yang nyaman sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik dan guru bertugas menjadi pembimbing yang baik bagi peserta didik. Berikut adalah penggambaran aksi nyata dan perubahan yang saya lakukan. Yang pertama adalah di kegiatan MPLS saya mengkondisikan kelas yang nyaman dan bersemangat untuk peserta didik. Jadi di sini saya bertugas sebagai pemateri dan di awal saya melakukan kegiatan ice breaking bersama siswa dan juga di tengah pembelajaran. Nah, ice breaking dilaksanakan terkait dengan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sejatinya belajar adalah bermain. Ya, jadi kita bisa memaknainya peserta didik sebaiknya merasa senang selama proses pembelajaran. Dan salah satu kegiatan yang bisa kita berikan adalah kegiatan ice breaking, yaitu kegiatan untuk melatih fokus, mengembalikan fokus sambil bermain, dan murid diharapkan bisa kembali semangat dan ceria untuk menikmati pembelajaran. Nah, kegiatan yang kedua yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Ini juga saya dapatkan di Pendidikan Guru Penggerak, di mana kesepakatan kelas ini dibuat di awal pembelajaran terkait dengan prinsip keberpihakan kepada murid dan sejalan dengan prinsip mereka belajar. Di sini, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk memberikan saran terkait proses pembelajaran, serta hal ini juga mampu meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik. Kemudian, proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Jadi dalam proses implementasi, saya juga mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, di mana di zaman sekarang yang serba internet dan teknologi, kita harus mampu untuk adaptasi dalam penggunaan alat, media, dan model pelajaran yang relevan, sehingga peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan semangat. Jadi salah satu contoh kegiatannya adalah saya melakukan menonton bersama film pendek terkait perundungan dan kekerasan di sekolah yang film ini juga dibuat oleh Kemdikbud dan disarankan untuk ditontonkan dan kemudian dibahas bersama. Dan saya menggunakan platform YouTube dan menggunakan alat berupa proyektor dan juga speaker serta layar untuk bersama-sama bisa menonton dengan efisien dan efektif. Nah, saya juga memberikan penguatan dan kolaboratif, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran di mana semua aspek harus berperan supaya tercapai tujuan bersama. Nah, di sini di MPLS kami sebagai guru melibatkan anggota OSIS. Dan saya memberikan penguatan-penguatan kepada anggota OSIS terkait pelaksanaan kegiatan MPLS sehingga diharapkan kegiatan MPLS ini bisa berlangsung dengan lancar dengan sejalannya visi semua pihak begitu. Dan alhamdulillah anggota OSIS juga merasa senang dengan adanya penguatan ini di mana mereka bisa belajar menjadi coach bagi adik kelasnya dan juga bisa belajar melaksanakan sebuah kegiatan dan bertanggung jawab. Nah, kemudian perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata tentu saja saya merasa senang dan bangga dengan perubahan yang saya dan rekan guru di sekolah lakukan dan kolaborasi yang terjadi di sekolah saya. Saya paham betul kolaborasi ini tercipta tidaklah mudah, namun kita harus tetap mencobanya. Dan setelah itu saya juga melakukan refleksi dengan proses implementasi yang saya lakukan terkait apa yang harus diperbaiki, ditingkatkan, dan apa yang harus dipertahankan. Nah, kegiatan ini juga berimbas kepada
pemahaman saya terkait betapa pentingnya implementasi dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sehingga kedepannya saya akan terus mencoba mengimplementasikan pemikiran beliau dan juga terus belajar hal baru dan terus meningkatkan kompetensi profesionalitas saya sebagai seorang guru. Terima kasih, sampai jumpa.